Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas Kemendagri outcome 1, yaitu dari saya itu motor maintenance dengan judul maintenance pada motor induksi satu pasang pada kipas angin rumahan. Dengan saya Ramadan ini D421 0037. Di sini motor maintenance itu memiliki beberapa tujuan. Nah, dalam melakukan maintenance motor listrik memiliki beberapa tujuan, yaitu seperti yang pertama, peningkatan umur pakai. Yang kedua, mencegah kerusakan. Jadi di motor maintenance ini bertujuan agar menghindari kerusakan pada motor yang kita gunakan. Untuk yang ketiga, perawatan preventif. Maintenance motor listrik sering melibatkan perawatan preventif seperti pembersihan, pelumasan, seperti penggantian komponen yang halus. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Jadi agar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, alangkah baiknya itu memprediksikan atau menjadwalkan motor itu di maintenance agar dapat bekerja dengan baik. Di sini kan saya maintenance kipas angin. Kipas angin itu menggunakan motor induksi satu pasang. Nah, di kipas itu terdapat ya kotoran yang mempengaruhi kinerja dari motor tersebut. Nah, di sini kipas itu memiliki putarannya agak pelan karena kurangnya maintenance, dan di sini saya akan maintenance di kipas itu. Kemudian untuk proses maintenance, pada proses maintenance ini dengan latar belakang pembersihan dan pelumasan pada motor. Pada proses pembongkaran terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama membuka penutup pelindung baling-baling bagian depan. Kemudian setelah penutup depan terlepas, yang kedua melepaskan baling-baling yang menatap pada asnya itu. Yang ketiga melepas penutup pelindung bagian dari baling-baling. Kemudian yang keempat melepas cover motor listrik, yaitu melepas bagian di cover tutupnya. Kemudian setelah terlepas bisa terlihat bentuk fisik dari motor tersebut seperti ini. Nah, dari motor ini nanti akan dibongkar dan dibersihkan dengan pembersihan, pemgosokan pada bagiannya dan melakukan pelumasan. Untuk bagiannya, ya di sini terdapat busi, kemudian sini lilitan stator, dan ini adalah rangkaian stator, rangkaian busi, kemudian terdapat busi lagi dan dua rotor. Nah, di sini permasalahan utamanya pada busi ini memerlukan sebuah pelumasan agar dapat berputar dengan baik. Kemudian di sini terdapat dokumentasi ketika melakukan pelumasan. Kemudian berlanjut pada proses pembersihan ini dengan memberikan sebuah pelumas nih, pelumas rod diberikan kepada businya serta asnya. Nah, ini kemudian setelah hasil kipas dapat bekerja dengan baik, berputar kencang dan bersih. Sekian, terima kasih. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saran dari saya, kamu tadi di bagian pembongkarannya bisa diberikan keterangannya, bisa bongkar apa
gambar lagi atau berupa video. Oh iya. Terus dari aku ya keterangannya juga sih, keterangannya ditambahin lagi. Kurang jelas yang di bagian itu ya, yang udah di dalam motornya itu. Ya mungkin cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor maintenance dalam industri dan perumahan. Sebelum kita mulai presentasi, lebih baik saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razan Marjun dengan NIM D4210067. Terus untuk bagian pendahuluan, motor listrik adalah salah satu peralatan listrik yang paling penting dalam industri. Untuk menjaga agar motor listrik dapat beroperasi dengan baik, perlu dilakukan sebuah maintenance. Maintenance motor listrik sendiri itu ada dua, yaitu preventif dan korektif. Preventif itu adalah perawatan ringan, sedangkan korektif adalah perawatan yang dilakukan melalui teknisi yang sudah berpengalaman. Jenis-jenis perawatan preventif motor listrik itu ada pemeriksaan, terus pembersihan, pelumasan, baru perbaikan ringan. Kemudian ini tips untuk melakukan perawatan motor listrik. Buatlah jadwal, gunakan peralatan yang sesuai, ikuti prosedur. Kemudian ini video pembongkaran kipas angin saya dapat diakses di YouTube. Linknya tertera di sini atau bisa diakses melalui TikTok. Untuk kali ini saya akan membukanya melalui YouTube. Penggunaan motor listrik dalam industri. Mungkin bisa disaksikan. Maintenance kit is endgame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas penggunaan motor listrik dalam industri untuk memenuhi tugas Putkon 1. Oke, langsung aja. Motor listrik adalah salah satu peralatan listrik yang paling umum digunakan dalam industri. Motor listrik digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis peralatan seperti pompa, kompresor, ataupun mesin produksi dan kipas-kipas AC seperti ini. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang kipas AC, yaitu maintenance kipas AC atau perawatan kipas AC. Nah, untuk menjaga motor listrik dapat beroperasi dengan baik dan efisien, perlu dilakukan perawatan secara rutin. Perawatan motor listrik meliput pemeriksaan, pembersihan, pelumasan, dan perbaikan. Nah, jenis-jenis perawatan listrik itu ada dua, yaitu perawatan preventif dan perawatan korektif. Nah, jadi untuk perawatan preventif itu adalah perawatan yang dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan pada motor. Biasanya perawatan preventif itu meliput pemeriksaan, pembersihan, pelumasan, dan perbaikan secara ringan. Nah, terus untuk perawatan korektif adalah perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Biasanya itu dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman. Oke, jadi untuk di video ini saya akan menjelaskan tentang perawatan preventif, yaitu proses pembersihan, pelumasan, dan perbaikan ringan. Oke, langsung saja kita ke motornya ya. Tonton sampai habis. Di sini kita akan melakukan proses pembongkaran. Pertama kita akan buka bagian depan dulu supaya kita bisa membersihkan kipasnya. Buka baut secara perlahan. Ayo, bautnya supaya bisa terbuka. Ini sudah terbuka ya. Ini kayaknya juga dibersihin selama 3 bulan ya. Jadi kalian jangan dicontoh. Kalau kalian tidak bersih 3 bulan, kinerja dari motor itu akan menurun, efisiensinya tidak akan berfungsi seperti normal. Seperti itu. Oke. Sini sebelum kita melakukan pembersihan, di sini kita akan menggunakan 2 pelumas. Kalian bisa pakai salah satunya atau pakai ini nanti bisa pakai sikat dan obeng untuk membuka. Nah, kebetulan di sini dia tidak menggunakan baut dan kita mungkin langsung putar aja. Nah, ya, di sini kalian harus putar ke arah kiri. Oke, kalau putar ke arah kiri dia akan membuka. Seperti itu. Kita buka. Pengen ya, tahu zoom lebih dekat. Di sini sudah terlihat kipasnya sudah sangat berdebu ya. Sangat berdebu. Nih. Ini bukti kalau ini kipas tidak pernah dirawat. Oke, kemudian kalau zoom ke bawah, oke. Nah, karena kipas tidak pernah dirawat, efisiensi motor ini akan turun dan tidak akan bekerja seperti biasanya atau tidak berbunyi. Gitu. Kita langsung saja ke penggunaan bagian mesinnya. Saksikan sampai habis. Udah, kita akan buka. Ini motornya sangat sulit guys ya. Oke, kotor kali. Nih ya, bisa dilihat kipasnya sangat-sangat kotor. Bisa dilihat guys, kipasnya ini nggak pernah di maintenance. Nah, di sini ada bagian kapasitor. Nih kapasitornya. Oke, ini motornya.
langsung aja kita maintenance. Oke, langsung aja cek. Dia tidak berfungsi secara maksimal karena nggak pernah dilakukan maintenance. Jadi kita langsung lakukan maintenance saja. Pemeriksaan kalau kecepatannya tidak sesuai dengan putaran seperti biasanya karena tidak pernah dilakukan maintenance, makanya efisiensinya turun. Nah, untuk meningkatkan efisiensi kembali, kita akan melakukan pemeriksaan. Di sini sudah terlihat bahwa ini tidak pernah diberikan pelumas. Nah, sebelum kita ke proses pemberian pelumas, kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu supaya pelumas bisa diterapkan di sini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pembukaan di bagian rotornya. Nah, di sini dia menggunakan dua penggerak utama dan penggerak kedua untuk memutar rotasi ke arah kiri atau ke kanan. Oke. Buka di sini. Kamu bisa dibuka sih, guys. Nah, di sini dapat terlihat ini rotornya ya. Ini statornya, belitan-belitannya. Oke, kita akan melakukan pembersihan lagi. Tujuan dilakukan pembersihan adalah untuk menjaga efisiensi motor agar tetap bekerja dengan normal. Gitu. Oke. Selanjutnya, kalau udah proses pembersihannya selesai, kalian bisa ke proses selanjutnya, yaitu proses pelumasan. Tahap selanjutnya yaitu pelumasan. Kalian punya baik-baik di pelumasan. Di sini kita akan lakukan di beberapa bagian, yaitu bagian ini piring 1 dan piring 2, rotor dan juga penggerak flip rotasi kiri dan kanan. Langsung saja kita semprot menggunakan ini. Kalian juga bisa menggunakan ini kalau kalian nggak punya ini di rumah kalian. Oke, langsung aja kita semprot. Tujuannya dilakukan pelumasan ini adalah supaya untuk memperlancar perputaran motor. Seperti itu, guys. Oke. Dengan dilakukan pelumasan ini, motor bisa diasumsikan bekerja secara normal kembali. Kalau hanya terjadi kerusakan ringan saja, dan motor akan berfungsi dengan normal dan efisiensi akan kembali dengan normal juga. Selanjutnya kita akan ke tahap pemasangan. Oke, videonya akan saya percepat supaya kalian gak bosan nontonnya. Oke, langsung saja, let's go. Kita akan pengetesan ya, proses pengetesan tolong dimasuk dulu. Ya, kita lanjut. Ya, kita melakukan percobaan ya. Di sini bisa dilihat karat motornya belum. Oke, sangat kencang ya. Motornya bisa, kalian bisa lihat motornya berputar sangat kencang. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan proses perakitan kembali. Cekidot.
Oke, belum nggak Pak? Kita akan coba lagi. Oke, sangat cepat ya putarannya. Thanks for watching. Sudah. Oke. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya efisiensi dengan menggunakan peralatan efisiensi normal dengan minimal peralatan dia dapat menghemat biaya dari penggunaan. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kritik dan saran dipersilakan. Dari saya tadi untuk teknik pengambilan gambarnya itu tadi agak kurang tadi yang dijelaskan bagian mana, tapi maksudnya itu agak ke bawah, jadi kurang fokus ke objeknya. Itu saja sih. Gak ada aku. Gak ada. Oh, iya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan presentasi yang terdiri tugas camp 1. Saya memilih motor Traxxer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Haji Saputra di B4 012 007. Nah, pengertiannya, motor Traxxer itu proses pemilihan motor yang tepat untuk aplikasi tertentu. Pemilihan motor yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan motor, seperti kausi, kecepatan, daya, efisiensi, dan faktor lingkungan. Kemudian untuk pemilihan motor Traxxer itu perbedaan antara motor listrik. Kemudian mengapa efisiensi itu penting? Perhitungan total biaya, menurunkan biaya total, kebutuhan untuk aplikasi, dan terakhir infrastruktur dan standar. Yang pertama, perbedaan antara motor listrik itu dibedakan ada dua, ada motor AC dan motor DC. Kemudian motor AC itu ada sinkron dan industri. Kemudian industri itu ada satu fasa dan tiga fasa. Sedangkan motor DC itu ada dua, spirally excited dan self-excited. Kemudian dibagi lagi dari self-excited jadi seri, campuran, dan solo. Mengapa efisiensi itu penting? Sangat penting dalam penggunaan motor karena dapat mempengaruhi kinerja motor dan biaya operasionalnya. Memilih motor yang berkinerja efisien dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Kemudian perhitungan total biaya. Memilih motor yang tepat dapat membantu mengoptimalkan kinerja sistem dan mengurangi biaya operasional. Total biaya pemilihan motor terdiri dari beberapa komponen, seperti harga motor, biaya instalasi, biaya operasional, dan biaya perawatan. Biaya instalasi mencakup biaya pemasangan motor dan peralatan pendukungnya, seperti seperti kabel listrik dan sistem motor. Biaya operasional mencakup biaya energi listrik yang diperlukan untuk menjalankan motor. Kemudian menurunkan biaya total. Ada 4, itu ada motor yang efisien, motor yang tepat, perawatan, syarat teratur, dan penggunaan sistem kontrol. Ada kebutuhan untuk aplikasi, kebutuhan untuk aplikasinya. Kemudian infrastruktur dan standar. Nah, saya sendiri dalam melaksanakan
frekuensinya 54. ISO jenis itu jenis F. Kemudian tadi yang E itu juga namanya rangkaian penghubung. Kemudian ada sumber disensi. Ini memiliki medan magnet yang dihasilkan oleh berikan medan yang dihubungkan secara paralel dengan berikan angkat dinamo. Motor DC ini jenis motor DC excited, di mana berikan medan dihubungkan secara paralel dengan berikan angkat dinamo. Untuk spesifikasinya sama seperti motor DC sebelumnya. Universal power itu dua sama saja bisa dengan satu pasang terkait tiga pasang berlokasi dengan suplai arus arah maupun suplai arus berbalik hasil dari sini. Kemudian motor DC sequence jenis gabungan karakteristik motor DC Piston dan motor DC seri. Pada motor DC tipe gabungan ini terdapat dua keluaran medan yang masing-masing dihubungkan secara paralel dan seri dengan keluaran gerak. Sinkronis mesin atau dibilang motor sinkron menggunakan medan magnet berputar dalam waktu dengan osilasi arus garis untuk menghasilkan gerakan mekanik. Motor sinkron adalah motor arus bolak-balik di mana pada keadaan tengah rotasi poros disinkronkan dengan frekuensi arus supply. Kemudian ada induksi motor atau induksi SET release.